Nah, ini alasan memilih. Sebagian besar orang Jawa Barat, kalau ditanya apa alasan memilihnya, itu hampir 40% menjawab karena orangnya perhatian sama rakyat. 13% memilih calon karena belum tahu nama yang lain. 8,9% karena faktor pengalaman di pemerintahan. 8,4% memilih karena alasan sudah ada bukti nyata hasil kerjanya. Yang lain alasan-alasan yang disebut di bawah 5%. Nah, pertanyaannya dari mereka yang menyatakan alasan dengan berbagai macam dalih dalam memilih calon gubernur ini, itu kalau di cross tabulasi kemana mereka? Ternyata dari 38% orang di Jawa Barat yang memilih karena variabel perhatian sama rakyat, itu sebagian besar memang mengerucut ke Deddy Mulyadi. Jadi Deddy Mulyadi kekuatannya memang di sini. Jadi semakin besar orang di Jawa Barat memilih karena variabel perhatian sama rakyat, itu yang paling diuntungkan adalah Deddy Mulyadi. Dan yang kedua, mereka yang memilih karena belum tahu nama yang lain, itu yang paling banyak menikmati adalah Pak Acep, Adang Ruhiyah. Kebetulan ketika kita lihat umumnya orang yang memilih karena alasan ini itu rata-rata tinggal di sekitar asal wilayah Pak Acep. Gitu ya. Jadi sangat lokal gitu ya. Jadi tidak besar juga, cuma sekitar 3% kan elektabilitas Pak Acep ya. Jadi, nah kemudian yang berikutnya berpengalaman di pemerintahan itu lagi-lagi Pak Deddy. Sudah ada bukti nyata hasil kerjanya 10%, itu memilih Pak Deddy. Ya. Kemudian Pak JJ ada 2,9% yang memilih karena variabel partisan, itu 23% memilih Pak JJ. Nah setelah kita cross ternyata umumnya mereka adalah pemilih PDI Perjuangan tuh, jadi 2,9 tuh. Tetapi lagi-lagi pemilih PDI Perjuangan lebih besar daripada ini. Artinya efek partisan PDI Perjuangan juga belum memadai untuk mengangkat Pak JJ Wiradinata. Nah kira-kira begitu. Kalau Pak Saihu kekuatannya sama itu, berasal dari partai yang didukung. Kalau kita cek umumnya pemilih PKS. Kemudian punya pengalaman di pemerintahan, mungkin karena Pak Saihu mantan wakil wali kota Bekasi ya, itu juga membantu. Ya. Nah ini simulasi yang paling dekat nih Mas Jayadi dengan simulasi kertas suara ya. Jadi kita pakai foto, pakai nomor urut. Ya. Jadi secara umum survei hari ini 75,7% responden memilih Deddy Mulyadi dan Erwan. Ya. Kemudian 13,8% itu memilih Ahmad Saihu dan Ilham Habibie. 4,2% memilih Acep dan Gitalis. Dan hanya 2,7% yang memilih Pak JJ dan Pak Ronald. Jadi, nah ini lagi-lagi kalau misalnya tren ini berlanjut, tidak ada perubahan signifikan, terutama berkaitan dengan pergerakan elektoral Pak Saihu dan Ilham Habibie, nah kemungkinan Pak Deddy bisa memecahkan rekor, ya, memenangkan dengan jumlah besar. Tetapi kalau misalnya basis pendukung Deddy Mulyadi lebih banyak tidur di rumah di hari H. Sementara basis pemilih Pak Saihu, nanti kita akan tampilkan datanya, mayoritas telak pemilih PKS sudah memilih Pak Saihu, itu cenderung menggunakan hak pilihnya di hari H, kemungkinan terjadi penurunan. Karena dalam survei, itu yang aktif adalah enumerator. Jadi enumerator yang datang ke rumah responden, mewawancari responden, sementara di hari H, itu yang diperlukan keaktifannya adalah pemilihnya. Jadi kalau intensi memilih tidak bisa diwujudkan dalam bentuk kehadiran di TPS, meskipun elektabilitasnya tinggi, itu secara elektoral juga tidak berarti apa-apa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.